Tapi ini trik cara memperkembangbiakan kambing dengan super cepat dan mudah, biaya irit, biaya ringan, biaya tidak memberatkan kita. Hewan N2 TV mantap. Untuk semua yang ingin mengawali ternak kambing ini, saya harapkan teman-teman semuanya pecinta hewan N2 TV sadar maksudnya bagaimana? Sadar memilih. Ternak kambing itu bisa dikatakan mudah, bisa dikatakan susah. Susah manakala memang semuanya kita memiliki faktor keterbatasan. Tetapi dengan keterbatasan itu sebenarnya kalau kita yakin pada diri kita, yakin akan kemampuan kita, dan yakin akan keberhasilan kita, maka sesuatu yang terbatas ini akan menjadi yang luar biasa tak terbatas. Untuk memulai ternak kambing, antara breeding atau fattening, atau ternak atau penggemukan, untuk pemula ini ya, khususnya untuk pemula, saya sarankan pilih dua-duanya dulu. Artinya kalau mau pengen ternak kambing kita cocok yang mana, ini berarti beli indukan 3 ekor atau 5 ekor, pejantannya 5 ekor. Kita banding-bandingkan selama 6 bulan ke depan, mana yang menurut kita prospek, mana yang menurut kita cocok, terus kemudian apakah ingin mendapatkan hasil dari penggemukan yang lebih cepat atau breeding yang agak kita harus diuji kesabaran. Memang sih kalau penggemukan itu begitu kita beli modal 1 juta pejantan atau 1.300.000, 6 bulan ke depan kita sudah punya hasil ini pasti. Tetapi kambing itu harus kita jual kalau kita ingin mendapatkan untung. Sedangkan breeding ketika kita beli 6 bulan, beli hari ini di harga 2 juta saja. 2 juta indukan yang sedang hamil kan, 6 bulan ke depan pasti sudah beranak. Nah, nanti bisa mempertimbangkan kita bisa jual anaknya untung atau tidak, atau jual penggemukannya. Dari hasil kita merawat, memberi pakan, itu apakah punya hasil lebih atau tidak. Nah, ini keduanya bisa dipertimbangkan dengan cukup sabar, artinya ya, tidak harus serta-merta sekaligus banyak. Seperti contoh kandang pemula yang seperti ini. Ini kan tidak semuanya berawal dari skala banyak, tetapi butuh kejelian dan ketekunan. Awalnya hanya beli dere, terus kemudian berkembang menjadi indukan dan sekarang beranak. Dengan modal beli dere atau betina yang belum siap, belum kawin atau masih terlalu muda, kita besarkan beberapa bulan kan sudah menjadi betina remaja atau dewasa atau dikatakan doro. Nah, itu kemudian bisa kita kawinkan, terus 5 bulan ke depan sudah beranak. Atau seperti EB Farm gitu kan, yang memang sekaliannya terlihat sekali langsung banyak ya, tetapi kan kita tidak, mungkin teman-teman semuanya nggak menonton dari awal. Ternyata mereka juga, beliau juga merintisnya bukan langsung skala besar, tetapi dia uji coba dulu di penggemukan sekali 2 kali. Ternyata lambat hari, lambat bulan, lambat tahun, dia bisa melihat, menganalisa, ternyata penggemukan itu faktor kesusahannya adalah di pembibitan. Bibit ketika beli hari ini 1.300.000, tahun depan belum tentu 1.300.000 dengan tinggi besar yang sama. Padahal harga jualnya tahun yang sekarang dengan tahun yang sebelumnya sama. Bibitnya tidak sama, lebih mahal. Termasuk penggemukan itu berkaitan dengan biaya perawatan, pakan, karena penggemukan itu kan
fokusnya adalah menggemukkan lebih cepat. Jadi kalau penggemukan itu dengan menggunakan pakan standar rumput, ini memang waktunya lebih lama gitu. Kalau penggemukan serba instan, pakanan racikan seperti konsentrat, ampas singkong, daun singkong, bungkil sawit, bungkil kopra, DDGS, SBM, mineral, ya kan? Ketika semua diracik dengan komposisi yang tepat, maka kemudian kambing penggemukan ini akan lebih mudah cepat besar, ya kan? Lebih mudah cepat besar. Waktunya biasanya kalau dengan gunakan rumput itu 1 tahun, 1 ekor untuk 1 tahun untuk mendapatkan bobot maksimal. Kalau dipakan racikan serba beli, ini bukan 1 tahun, tetapi bisa dipersempit menjadi 6 bulan. Tetapi kos pakan sekali lagi perlu kita cermati, kita hitung-hitung. Kalau untuk di breeding, persoalannya hanya rumput hijauan. Breeding itu bagaimanapun, walaupun kita menggunakan pakan fermentasi atau silase atau racikan sama dengan penggemukan, tetapi tidak boleh meninggalkan hijauan. Karena breeding ini kita fokusnya adalah ke anak, ya kan? Fokusnya ke anak, pengembang biakan. Terus jarang juga sih orang memanfaatkan susu kambingnya. Rata-rata kan hanya fokus ke anak. Susu kambing padahal masih ada potensi peluang yang besar. Jawa Randu itu kalau satu indukan yang bagus per hari itu bisa 1,2 liter sebenarnya. Tidak kalah jauh dengan Sapera. Kalau Sapera mungkin bisa 1,5 liter per hari, tetapi dengan komposisi racikan pakan yang benar-benar spesial. Tapi kalau Jawa Randu di mixing dengan pakan yang rumputan sederhana yang biasa, dengan mixing dengan dicampur dengan pakan-pakan racikan yang bagus-bagus, tidak kalah dengan kambing susu perah lainnya sebenarnya. Tetapi sekali lagi, kalau mau breeding, mau ternak, pilih breeding atau penggemukan, berawallah dari hal yang sedikit dulu. Mengapa maksudnya hal sedikit ini? Untuk pemula kan kita butuh adaptasi ya, cara perawatan, cara memberi pakan, cara memperhatikan kambing yang sehat dan yang sakit kita hafal atau tidak, ngerti atau tidak, kapan kambing mau birahi atau belum birahi, semuanya kita pelajari pelan-pelan. Kuncinya adalah mau belajar, mau memahami ilmu ternak kambing, mau praktek, gitu. Praktek dulu tanpa ilmu ini akan bisa bermasalah. Terus belajar ilmu terus, memahami konten terus, tapi tidak ternak kambing juga jadi masalah. Karena apa? Kita merasa sudah cerdas, oh ini trik-triknya, tapi kita tidak ternak kambing. Ingat, teori dan praktek memang butuh penyesuaian bersama. Ada kalanya setiap peternak itu berbeda-beda cara perawatan, cara memberi pakan dan lain sebagainya. Termasuk setiap kambing itu wataknya, sifatnya, walaupun jenisnya sama, itu pasti berbeda. Ini perlu difahami oleh teman-teman semuanya, peternak kambing atau pecinta hewan N2 TV atau yang ingin memulai ternak kambing. Kalau persoalan kandang ini mudah menurut saya. Kita pengen apa dulu kandang itu? Kalau di Lampung tidak fokus kandang harus bagus, harus mewah, harus mahal, tidak fokus. Fokusnya adalah ke kambing. Yang penting kambingnya banyak, kambingnya sehat, kambingnya bagus-bagus. Itu yang fokusnya di peternak kambing di Lampung Tengah. Kalau mau merubah kandang yang sederhana menjadi bagus, ketika nanti kita ternak sudah berjalan,
kita mau merehab nggak masalah, ya kan? Karena membuat kandang kambing ini harganya juga mahal, beda dengan membuat kandang sapi. Kandang sapi itu ringan karena tidak membutuhkan kayu, tidak membutuhkan ruang yang disekat-sekat. Yang kalau sapi itu kan simple. Kalau kambing 1 meter ke belakang 1,5 meter, lebar 1 meter ya, ke belakang 1,5 meter, ya rata-rata menghabiskan 1 juta. Itu mulai dari nol pondasi sampai atap ya, kita hitungnya. Pokoknya perkiraan itu sampai nanti kandang jadi per kotak-kotak itu rata-rata ya habisnya 1 juta. Lebih irit lagi kandang koloni. Kandang koloni 3 meter, panjang 5 meter, terus atau panjang 10 meter kita bagi 2 jadi 5 meter, itu biayanya tidak banyak. Jenis-jenis ini ya sekitar 40% lebih ringan daripada penggemukan. Kalau penggemukan, kalau sekat-sekat itu kita habisnya 10 juta, koloni itu mungkin sekitar 4 juta udah cukup. Nah, berkaitan dengan kayu yang bagus untuk kambing itu, kandang kambing untuk lantai ya, bisa pakai akasia atau pakai mahoni untuk lantai itu kan, karena kita pengen awet. Kalau ada lagi teman-teman yang punya kayu nangka, ya kan, kayu nangka itu untuk lantai bagus, kuat dia. Terus kalau untuk ukuran ya, breeding kambing itu kan jenisnya banyak. Ada Jawa Randu, ada Rambon biasa, ada kacang, ada PE, ada bur, ada sapera, ada janpari dan lain sebagainya. Kita ngukur aja, kalau kambing kacang ya lebar 1 meter ke belakang 1,20 meter cukup kalau kambing kacang. Tapi kalau kambing Jawa Randu superan ya butuh lebar 1 meter ke belakang 1,50 meter. Kambing yang lebih besar lagi, size-nya jumbo, di atas rata-rata tinggi badannya itu rata-rata di atas 80-an cm. Kalau kambing 80-an cm betina itu kalau bagus super ya rata-rata di harga 2 juta ke atas kan gitu. Kalau di bawah 80 ke bawah, 80 cm ke bawah ya bisa 17, 18, bisa 2000. Nah, kalau ukuran yang jumbo di atas 80 tinggi badannya, itu berarti ya lebarnya 1,10 meter, 1,20 meter ke belakang 1,5 meter, atau lebarnya dibikin lebarnya 1,5 meter ke belakangnya 1,20 meter. Nah, ini teman-teman semuanya harus cermat. Kalau persoalan kandang, lihat punya Mas Widi yang dulunya merangkak dari nol, mencoba breeding dan penggemukan, sekarang sudah nambah ya kan, 2 kandang ya kan, 1 kandang lagi yang lebarnya ini 5 meter kali 20 meter. Ini kan cukup menarik bagi kita ya, tapi prosesnya yang perlu kita pelajari. Atau Anda mau ternak domba, gembel, atau merino atau dorper, boleh-boleh saja. Persoalan harga jual pasar di masing-masing daerah berbeda-beda. Mungkin kalau di Lampung karena memang populasi kambing itu terlalu banyak, harganya memang cenderung kadang-kadang bisa mahal, kadang-kadang bisa jatuh murah gitu kan. Kambing itu ya mengikuti harga pasar. Di saat barang banyak, kambing melimpah, nggak ada pembeli, harganya turun. Ketika nanti banyak pembeli, kambing yang dijual oleh peternak sedikit, ya harganya mahal karena prosesnya rebutan pasti. Tetapi kalau di Lampung, setiap hari pasti ada saja yang jual kambing. Bukan hanya 1 ekor, 2 ekor, mungkin puluhan, mungkin ratusan ekor. Karena di Lampung itu adalah lumbung kambing Jawa. Kalau domba, gembel ya banyak juga di Lampung. Walaupun populasinya
itu tidak sebanyak Jawa Randu. Persoalan harga, saya ikuti 1 tahun ini, harga domba, harga gembel itu tidak jauh beda dengan kambing Jawa Randu biasa. Sama menurut saya. Kalau persoalan jual, teman-teman mau jual kemana, mau arah kemana, menurut saya pengalaman dan pengamatan berdasarkan banyak hal yang saya liput, penjualan itu tidak mudah kalau kita punya barangnya, punya kambingnya. Yang menjadi sulit kalau kita tidak ternak, ya kan? Tidak ternak, mau belajar analisa pasar gimana? Biasanya kalau udah ternak, udah punya kambing, udah punya domba, kita mau jual atau tidak mau jual rata-rata sudah orang-orang sudah tahu. Tetangga kita tahu kalau kita ternak. Pedagang apalagi? Kalau kita sudah punya ternak banyak, pasti pedagang datang terus, pengennya beli. Ada yang dijual enggak? Ada yang. Jadi mudah. Kalau persoalan enggak ada pasar kambing, pasar hewan di lingkungan Anda, gunakan media sosial. Ya kan? Gunakan media sosial, jejaring pertemanan, bisa kok, mudah. Enggak ada sesuatu yang sulit kalau kita mau menjalankan usaha kita. Terus selanjutnya cara memperbanyak ternak kita dari skala kecil. Kalau penggemukan kita beli 10, 6 bulan kita jual. Nah, nanti kita jual pasti kan dapat untung. Nah, jangan kita ambil untungnya dulu, jangan kita ambil modalnya dulu. Modal pakan, modal kambing, untung kambing di situ kita jual. Kita nggak boleh otak-atik ya. Kita jual 10, nanti kita kembalikan lagi ke kambing, penggemukan jantan, mungkin bisa jadi 15 atau 17 ekor dari keuntungan itu, ya kan? Kalau dari betina, kita punya 10 betina, ya kan? Begitu hamil, begitu beranak, anaknya ada yang jantan, ada yang betina. Lah kalau kita besarkan sebentar, kurang lebih 5 bulan atau 6 bulan yang jantan, pasti harganya kan mahal. Kalau 6 bulan pasti harga-harga di atas 1 juta toh. Maka kita kalau sudah kayak gitu, yang jantan hasil breedingan kita jual. Kita jual, kita tuker dengan betina. Kita ganti dengan betina. Betina doro saja nggak apa-apa, dere nggak apa-apa. Kalau kita jual jantannya harga 1.200.000, kalau pengen cepet banyak ya beli dere. Gitu kan? Dere yang dapat berapa, jual pejantan 10, kita dapat dere 15. Ini kan lebih cepat perkembangannya. Sembari kita sabar belajar. Nah, kuncinya ternak kambing mau penggemukan mau breeding itu dipakan. Kuncinya dipakan. Kalau breeding memang butuh pakan yang banyak, butuh hijauan yang banyak. Maka saya sarankan untuk tanam bank pakan. Ada odot, ada pakcong, ada indigo vera, ada daun singkong, ada gamal, ada daun yang lain-lain, supaya kambing tidak bosan, kambing mendapatkan asupan gizi yang cukup, nutrisi yang cukup. Kalau cuman odot saja atau gajahan saja atau odot dengan indigo vera, menurut saya pengalaman dari teman-teman semuanya dalam prakteknya tidak bagus. Karena apa? Kambing itu membutuhkan banyak nutrisi, banyak asupan. Kalau itu terus, perkembangannya ya biasa saja. Tapi ya bisa hidup, tapi ya bisa beranak, tapi ya bisa sehat. Tetapi tidak bisa mencukupi. Kalau untuk di breeding, mencukupi apa? Nutrisinya, kalsiumnya, karbohidratnya. Karena kan selain hamil membutuhkan banyak gizi, nutrisi, susu juga kan. Biar susunya lancar, pengapurannya bagus, hamil anaknya sehat, keluar bagus-bagus, tidak unding-undingan. Menurut saya bank pakan dengan banyak variasi itu lebih sehat daripada dengan 2 macam. Terus kemudian dengan kesehatan ya kita belajar obat-obatan, ya kan? Obat-obatan seperti antibiotik, vitamin dan lain sebagainya. Tapi ingat ya, antibiotik ketika disuntik pada kambing hamil pasti bisa keguguran. Tapi antibiotik disuntik setelah
kambing melahirkan susunya dalam 1 minggu itu nggak enak. Jadi hati-hati. Kalau vitamin nggak apa-apa. Tapi kalau antibiotik atau obat cacing yang oral saja ya kalau untuk setelah melahirkan. Tapi ya kalau bisa karena setelah melahirkan jangan dikasih dulu, nunggu usia anak sekitar 1 bulan ke atas baru dikasih obat cacing. Supaya apa? Nanti susu anaknya itu sudah kuat fisiknya, bau obatnya sudah dia memang lewat susunya itu kuat gitu kan. Susu tidak mudah tercemar oleh obat-obatan lewat dalam. Indukan sehat, cempe sehat, ya kan? Begitu. Untuk yang lainnya berkaitan dengan banyak hal akan kita kupas selanjutnya. Tetapi ini trik cara memperkembangbiakan kambing dengan super cepat dan mudah, biaya irit, biaya ringan, biaya tidak memberatkan kita, merawatnya enak, kita memang cinta, kita memang fokus, kita memang setia, kita sungguh-sungguh ingin sukses. Dengan kandang yang bagus, dengan kandang yang sederhana, semuanya kita bisa lakukan. Kalau semuanya akumulasi modal kita bisa kumpulkan, kesuksesan bisa kita raih, apapun yang kita inginkan pasti berhasil. Terima kasih, salam ngarit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cai.